respon terhadap revolusi industri pada abad ke-18. Pada masa ini, sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi industrialisasi yang memunculkan praktik kapitalisme saat individu sebagai pemilik modal menguasai sementara buruh terpinggirkan. Istilah sosialisme digunakan pertama kali oleh Alexandre Vinet, seorang teolog Protestan asal Perancis, dalam artikelnya yang dimuat dari surat kabar Le Sommaire yang ditaburkan di tahun 1831. Paham sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk negara yang memberlakukan usaha kolektif dan membatasi kepemilikan secara perseorangan. Perkembangan industrialisasi di Eropa mendorong kemunculan paham sosialisme. Sebagian besar lembaga usaha atau perusahaan merupakan milik swasta atau perorangan. Untuk menjalankan usaha dan pabriknya itu, setiap pemilik usaha kapitalis membutuhkan orang sebagai pekerja buruh. Para pekerja ini dieksploitasi besar-besaran dengan upah yang rendah. Mereka bahkan tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan kesejahteraan. Kondisi tersebut memicu meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas. Di sisi lain, kaum kapitalis semakin kaya raya dan menguasai perekonomian. Kondisi tersebut membuat kaum kapitalis dan kaum buruh proletar memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tujuan sosialisme. Tujuan paham sosialisme dalam bidang ekonomi adalah untuk membentuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Paham sosialisme juga bertujuan untuk mengakhiri pembagian kelas dalam masyarakat. Di bawah sistem ekonomi paham sosialisme, semua orang bekerja demi kesejahteraan yang didistribusikan untuk seluruh warga. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi dengan paham sosialisme didasarkan atas ajaran Karl Marx. Dalam sistem ekonomi ini, hampir semua kegiatan ekonomi diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sistem ekonomi sosialisme disebut juga sebagai sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi komunis. Ciri-ciri sistem ekonomi dengan paham sosialisme yaitu: yang pertama, sumber daya perekonomian terutama sumber daya alam dan modal merupakan milik pemerintah. Yang kedua, sebagian besar kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi diatur dan diawasi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi didorong atau diatur oleh kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialisme diantaranya negara Kuba, Vietnam, Bulgaria, Rumania, dan Polandia. Dampak sosialisme. Penerapan kebijakan sosialis telah membawa berbagai dampak terhadap masyarakat, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu: yang pertama, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, pengurangan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, jaminan sosial yang lebih baik bagi warga. Dan yang keempat, peningkatan hak-hak pekerja. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: yang pertama, pembatasan kebebasan ekonomi individu. Yang kedua, berkurangnya inovasi dan produktivitas. Yang ketiga, munculnya birokrasi yang membengkak. Dan yang keempat, potensi pelanggaran HAM dan rezim otoriter. Jadi, dampak sosialisme sangat bervariasi, tergantung bentuk dan tingkat penerapannya di masing-masing negara. Negara-negara yang menerapkan sosialisme demokratis cenderung dapat meminimalisir dampak negatif sambil memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Kesimpulannya, sosialisme adalah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang egaliter dan setara. Dengan memahami konsep dan prinsip sosialisme, kita dapat memahami lebih baik tentang sistem ekonomi dan politik